Udah. Oke. Wait ya, wait. Tamatin. Oke. Kan tadi kan aku udah buat frame kayak sebelumnya. Sekarang aku mau buat button yang bakal ngeluarin pop up. Misalnya di sini aku mau buat pop up. Contohnya kayak ini deh. Tapi ini kan reset setting ya kan. Aku mau buat dia jadi pop up iklan. Nah itu bisa guys. Caranya gini. Pertama aku buat buttonnya dulu. Pertama misalnya ini button ya. Ini aku jadiin. Ya ini jelek nggak apa-apa lah. Kalian contoh. Ini height-nya aku atur 100, width-nya aku atur 350. Jadinya segini. Nah, misalnya pinggirannya mau aku kasih corner nih. Oke, aku kasih aja corner dia 10. Untuk warnanya ini kan jelek gini kan. Ini misalnya aku mau pakai warna gradient supaya sama kayak sidebar-nya ini. Caranya gimana? Ini dari warna yang basic, solid, aku ganti jadi gradient. Nah, ini warna terangnya, aku mau samain aja, tinggal aku kasih pen di sini, sini. Dan untuk warna gelapnya, aku kasih pen lagi untuk di warna gelapnya. Sebenarnya untuk pembagian warna ini bisa pakai untuk materi sebelumnya yang untuk color picker itu kalian bisa pakai sesuai mas-masnya. Ya pakai aja menurut kalian bagus dan sesuai gitu. Jangan sampai gradient ini pecah gitu. Maksudnya kayak warnanya udah ungu, tapi di akhir ini malah kalian ganti jadi warna merah atau warna pink. Itu nanti jadinya kayak ya terlalu banyak warna takutnya biasanya pusing gitu. Dan ini kan misalnya ini kan terangnya kan di kiri, gelapnya di kanan. Aku mau ngubah gimana caranya? Tinggal aja ini di drag, ini di drag. Yang warna terangnya di sini, warna gelapnya aku ubah ke sini. Nah, misalnya warna gelapnya mau aku tambahin lagi nih. Tinggal aku agak drag ke tengah. Nah, udah selesai. Untuk badan ini kan udah nih, warnanya udah sip. Aku mau kasih dia untuk efek ada bayangannya. Tambahin aja di sini. Dan jangan lupa di sini beli yang drop shadow. Kalau yang inner ini bakal ada shadow di dalam boxnya. Tapi kalau karena aku mau kasih shadownya untuk di luar elemennya, aku tinggal pakai yang drop shadow. Dan ini aku bisa ngatur untuk posisi dari shadownya. Ini X itu untuk kiri ke kanan. Kalau aku tambahin 5, dia pasti ada di kiri. Kalau aku min 5, dia pasti ada di kiri. Maksudnya kalau 5 itu ada di kanan, kalau min itu pasti ada di kiri. Karena aku mau kasih dia kiri 4, jadi aku tinggal tambahin 4, 4 dan ini blur ini untuk fokus dari shadownya. Kalau aku kasih 0, dia bakal jadi kayak blok ke belakang gini. Ini aku tambahin aja dia blurnya 5. Spread ini supaya bayangannya lebih nyebar ya. Aku tambahin juga jadi 5. Untuk kegelapannya ya 25 aja, basic bagus. Oke, ini sudah selesai buttonnya. Tinggal aku tambahin tulisan aja. Aku mau copy dari tulisan ini. Nah, habis itu tinggal ganti warnanya jadi putih. Dan aku taruh aja drag ke tengah. Habis itu fontnya bisa aku ganti. Aku besarin jadi 30 nih contohnya. Aku besarin, aku taruh ke tengah. Ini aku ganti. Ini juga. Nah, gitu. Oke, ini kok ini terlalu spreadnya terlalu besar. Oh, nah, sip. Oke. Udah, button buttnya udah. Sekarang aku mau implementasi tadi pop up Windows-nya. Nah, caranya tinggal buat aja elemen di luar dari frame ini. Misalnya aku mau buat elemen pot gini. Aku mau buat pop up shadow seukuran width-nya contohnya 600 sama height-nya aku buat jadi 550. Jadi segini. Atau mau balik juga bisa sih. Nah, ini 600 dan weight-nya jadinya 500. Nah, 550. Oke, sip. Udah, aku mau ganti warnanya jadi putih. Habis itu cornernya mau coba aku nggak terlalu kurun dingin. Aku buat jadi agak tumpul, aku buat 5. Dan sekarang kan kalau gini tuh kan kayak kayak ini pop up-nya buat apa ya kan? Jadi aku mau implementasiin dari teorinya yang udah dijelasin tadi. Udah, berarti sekarang aku contohnya kan karena ini aku mau buat pop up ikan, aku tadi udah download gambar Coca-Cola. Tinggal aku kasih aja image-nya untuk Coca-Cola. Jangan guys. Ini platform platform kuliah ya. Itu pas lain itu. Jangan dulu.
Nah, ya, betul. Udah, actionnya kan udah ada kan. Ini tinggal aku pasin aja nih sama bodinya. Aku bisa lebarin lagi. Ini misalnya sini, aku pasin dulu nih. Dia jadinya untuk weight-nya 548. Aku mau buat sisi kiri sama sisi kanannya spasi 10, berarti ini tinggal dikurangin aja 20. Berarti kan jadinya 528. 528, ini aku ketangin aja, dan ini aku naikin ke sini. Nah, ini udah jadi nih, pop up. Tapi kalau gini tuh kan masih jelek nih, kurang judul sama icon interaksinya. Di mana interaksinya? Nah, interaksinya ini bisa begini nih. Ini tinggal aku tengah lagi. Aku tambahin tulisannya di sini. Oke. Aku buat jadi warna hitam di dalam. Aku keluarin dulu dari frame. Aku buat, ini kan dia nutupin kalau pindah ke atasnya. Ini aku mau pindah, mau aku ganti jadi misalnya Coca-Cola. Coca-Cola aslinya negerin. Kayak gini aja lah. Neger. Nah, bagus. Oke, udah ada. Ini yang tadi diomongin sama Yosi, ini tuh judulnya dari pop-up-nya. Jadi pas pengguna lihat pop-up ini, dia tahu kayak, oh ini tuh pop-up untuk iklan. Nah, itu kenapa untuk judul ini penting. Di situ, setelah judul dan intinya, inti dari pop-up, aku mau buat untuk interaksinya. Jadi user bisa kayak, oke, menuju ke link Coca-Cola atau mau cancel pop-up iklannya itu gimana? Tinggal aku buat aja di sini. Aku buat jadi misalnya eh go to link dan ini ku ganti jadi 20 atau tidak 25. Nah, tinggal ke sini dan cancelnya coba ke sini. Ini sebenarnya untuk peletakannya ya kan bisa sesuai misalnya kayak oh ini kok misalnya tapi kan bisa ubah-ubah. Nah, ini penting juga nih. Aku ajarin untuk gimana buat spasi antara elemen. Jadi misalnya aku mau buat spasi antara cancel dan go to link. Itu gimana? Ini pertama cancel, ini kamu pencet dulu. Habis itu pas di go to link, ditahan, save, save. Habis itu pencet tulisan go to link ini. Kalau dia dipencet nanti kan muncul ada tulisan spacing ini. Spacing ini tuh untuk ngatur jarak antar elemennya. Misalnya aku mau buat jarak antar elemennya jadi 20. Nah, itu nanti jaraknya bisa berubah jadi 20 pixel. Misalnya 40. 40 dia bakal lebih jauh lagi. Karena ini aku mau buatnya agak berdekatan, aku bayar jadi 20. Dan ini aku mau buat di sini. Dan ini karena ini link sebagai perintah, aku mau buat dia jadi underlink. Nah, ini kan pop-up-nya udah jadi nih. Caranya gabungin sama frame-nya gimana? Caranya kita pakai prototype. Nah, ulangi lagi. Kita masuk ke materi prototype lagi. Ini jadi kita tinggal gabungin aja link prototype dari button ke ini wait, salah. Ini kalau misalnya kamu prototype langsung ini nggak bisa nih. Nggak bisa kan pop-up-nya. Karena kenapa? Karena di layer ini dia tuh masih berbentuk elemen salah satu. Belum berbentuk sebuah grup atau sebuah frame. Paham nggak? Nah, ini tuh karena berbentuk elemen, dia jadi nggak bisa nampilin. Figma-nya bingung. Apa apa yang mau ditampilin di frame-nya ini? Nah, karena dia bingung, jadi kita perlu untuk grouping dulu. Ini tinggal aku giniin, aku jadiin grup. Udah. Nah, kalau dia jadi grup ini, siap-siap bisa. Ya, nggak bisa. Berarti harus dijadiin frame. Frame selection. Nah, kalau udah jadi frame, ini baru bisa. Nah, ya kan? Jadi harus dijadiin frame dulu, baru bisa dibuat link prototype action-nya. Nah, karena kalau misalnya ini aku show dulu ya. Semisalnya ininya nggak aku rubah jadi default, action-nya navigate tuh, dia tuh malah jadi berpindah. Pindah ke page lain. Misalnya aku pencet, dah dia pindah ke sini. Padahal kan aku nggak mau. Aku mau dia buat jadi dia pop up. Caranya bagaimana?
action-nya yang kubah. Ini action-nya bukan. Action ini kubah jadi overlay. Open overlay. Aku pencet. Nah, open overlay ini artinya apa? Open overlay itu artinya dia itu bakal bertumpuk di frame utamanya. Jadi frame tambahan ini dia bakal menutupi di frame utamanya. Nih, karena dia udah ubah jadi overlay, animasinya aku contohin dia jadi kayak fade gitu. Fade aku buat jadi 0,3 detik. Ini kalau dipencet, nah dia jadi muncul pop up-nya. Tapi kan yang tadi diomongin Mas Yosi, teorinya kalau pop up lebih bagus, background-nya itu jadi gelap. Bagaimana caranya? Ini tinggal diubah aja di bagian interaksinya. Interaksi ini, kalau kamu udah ganti jadi dia open overlay, di sini tuh bakal ada pilihan background. Background ini kalau dipencet, ini dia bisa mengatur background selain frame ini. Jadi misalnya backgroundnya aku mau dia jadiin gelap, dan aku jadiin dia transparan. Transparannya ini misalnya sebesar 25 aja nggak apa? Benar. Aku sudah default aja. Kalau udah, dia itu bakal otomatis otomatis belakangnya bakal ada gelapnya. Nah, ya kan? Misalnya kok kurang apa gelap warna gelapnya, tinggal tambahin aja background ini. Jadi 30 contohnya. Tinggal di ini. Nah, ini backgroundnya jadi agak gelap. Sekarang kan kalau ini kan link untuk interaksinya dia masih belum bisa apa-apa. Gimana cara buatnya? Nah, misalnya cancel dulu. Semisal kalau aku pencet cancel, dia bakal nge-close pop-up-nya. Gimana? Tinggal kita mainin prototype-nya, guys. Ini tinggal aku arena ini tinggal ya kan ini ada bagian interaction kan. Ini kalian bisa sebenarnya bisa gini atau bisa kalian klik aja bagian interaction ini. Interaction dipencet add. Lalu, ini kan triggernya udah ada. Jadi pas dia diklik, action ini bakal bagaimana? Actionnya, aku bakal buat dia jadi close overlay. Artinya apa? Karena tadi dia udah bertumpuk, kalau user nanti pencet bagian cancel, dia bakal nge-close overlay-nya. Logikanya begitu. Pas dipencet, close overlay, dan di sini implementasinya bakal jadi gini. Klik, pas di cancel, dia jadi ke-close. Nah, gitu guys. Itu untuk pop-up. Dan sekarang pertanyaannya, kalau misalnya aku mau cancel, tapi bukan di cancel sini mas, itu gimana? Misalnya aku mau cancelnya waktu user pencet di luar dari body frame-nya ini, dia bakal ngapus pop-up-nya. Itu sebenarnya di Figma itu ada triknya di bagian interaction ini. Kalau dipencet lagi, untuk link ke interaction ini ada tulisannya close when clicking outside. Jadi, logikanya, kalau misalnya ini sudah muncul di MacBook Air ini, di tengah, waktu user ngeklik di luar frame-nya, dia bakal nge-close pop-up-nya. Nah, logikanya begitu. Coba kita lihat interaksinya, implementasinya gimana. Kita pencet klik lagi, dan waktu dipencet di luar, dia bakal close. Begitu, guys. Dan setelahnya, misalnya ini GoToLink. GoToLink-nya berarti kan dia bakal pergi ke page lainnya. Jadi tinggal ini aku contohin lagi, aku tambahin frame. Misalnya ini tinggal aku warnanya pertama sama duit. Aku samain, habis itu aku kasih teks lagi. Ini aku masukin sini. Ini ini penambahan sukses. Nilainya sukses. Ini tinggal aku besarin di 100 ini aku taruh. Nah, ini tinggal main prototipnya lagi. Tinggal di bagian GoToLink ini, dia bakal pindah ke page ini. On click, actionnya navigate, jadi dia bakal pindah ke page lainnya. Destination-nya MacBook Air 4, frame ini, benar. Dan animasinya, misalnya aku mau buat dia jadi instan aja. Jadi dia nggak usah ada animasinya, langsung berpindah. Itu jadi implementasinya begini. Klik nih, go to link, dia bakal pergi ke link sukses. Nah, begitu guys. Paham nggak di bagian pop-up ini? Paham? Kecepatan nggak ngajarnya? Atau siapa guys? Siapa guys? Paham ya? Itu pop-up-nya. Nah, implementasinya itu sebenarnya kalian bisa pop-up yang bisa apa yang lebih bagus lagi. Sebenarnya untuk bagian prakteknya ini kalian bisa cari di Google, itu sebenarnya banyak banget teorinya yang lebih maju dari yang aku ajarin. Bahkan dari yang UKSW ajarin itu ada di YouTube banyak banget.
Jadi kan tinggal jago-jago aja search saya bikin pop up. Nah, setelah itu aku mau ngajarin lagi, kan ini aku udah ada nih pop up, aku udah ngajarin. Nah, kemarin aku tuh lupa ngajarin kalian bagaimana cara buat kayak tampilan untuk website. Jadi user bisa nge-scroll dari websitenya. Contoh, ini aku buka dia jadi ruang khusus. Kalau aku buka website gini, ini kan kalian bisa nge-scroll. Nah, jaringan-jaringan. Nah, ini pop up. Di close. Nah, aku kelas 1. Oke, oke, simpan. Nah, ini kan dia kan bisa nge-scroll gini kan. Nah, aku lupa kemarin ngajarin kalian gimana cara dia buat nge-scroll gini dan nge-scroll ke samping gini. Kemarin aku lupa. Jadi aku mau ngajarin kalian tentang bagaimana buat elemen itu bisa di-scroll dalam frame. Nah, jadi ini aku kasih contoh lagi. Aku kasih untuk frame lagi di sini. Aku kasih frame di sini. Warnanya aku samain dulu. Nah, karena di website ini kan bagian utamanya itu ada di headernya, ya kan? Jadi aku tambahin dulu nih headernya nih. Tinggal aku tambahin aja elemen. Ini tinggal aku giniin. Ini tinggal headnya aku atur 130. Nah, warnanya aku ubah. Nah, sip. Headernya udah ada. Nah, aku tinggal buat eh bodinya di dalam website ini supaya bisa website ini nge-scroll. Itu gimana? Misalnya, aku tinggal pakai aja plugin gambar. Tinggal pakai plugin, aku pakai icon 8 lagi karena ini yang paling berguna menurutku. Ini aku tinggal buka bagian illustration. Illustration ini misalnya aku pakai contoh apa ya? Person gitu. Person. Ya, aku mau pakai gambar ini. Ini terserah sih gambarnya kan mau apa aja. Gambar ini sama gambar ini. Ya udah dah. Aku mau kasih gambar ini ke dalam websitenya supaya user bisa nge-scroll. Intinya begitu, misalnya. Ini tinggal aku kecilin nih dimensionnya. Width-nya aku atur dia jadi 500 lah mungkin. Height-nya juga aku atur dia jadi 500. Ini juga mau ubah semua jadi 500 kali 500 semua. Nah, udah kan? Terus kalau kalau diminta ini kan jelek nih kan. Ini aku mau kasih dia jadi ada background-nya. Tinggal aku kasih square aja. Ini aku ubah dia jadi 500 kali 500 lagi. Nah, ini tinggal aku kasih ke dalamnya sini. Nah, ini kan kalau ke belakang kita kan dia kan jadi ketutupan kotaknya. Ini karena ini dia berbasis layer Figma ini. Nah, kalau misalnya untuk elemen rectangle-nya kalian di atas foto, itu bakal ketutupan, guys. Jadi jangan lupa dipindahin mana yang layernya pengen ke depan. Ya intinya kayak Figma lah. Misalnya ini kan ini terlalu nutup nih kan. Kalau dilihat terus kan kayak, wah ini kok sempit banget gak enak dilihat ya kan. Ini aku sekarang mau kasih dia jadi ada spasi 50 kiri 50 kanan. Jadi logikanya tinggal aku kasih aja 600, height-nya juga 600. Nah, gambarnya tinggal aku tengahin. Ininya tinggal square-nya aku kasih warna yang lebih menarik. Misal aku mau kasih dia warna, ini deh, mana? Aku mau kasih dia warna oranye. Tinggal aku oranye, nah, ini tabel dengan warna bajunya jelek, aku kuning. Nah, sip. Tinggal aku grup. Aku lebih suka grup karena waktu di drag itu bisa jadi satu. Nah, udah ada. Tinggal aku copy aja nih rectangle-nya, aku copy, bawa keluar. Aku tinggal kasih ini ke sini. Tinggal ketengahin. Habis itu rectangle-nya aku copy lagi. Aku pindahin. Ini tinggal kasih. Nah, tinggal ini warnanya diubah, guys. Ini ke hijau. Ini aku rubah ke hijau. Oke, ini bagus, better. Ini aku rubah ke warna apa ya? Contohnya biru. Like. Ini tinggal di grouping aja lagi. Ini juga tinggal di grouping. Nah, udah. Oke, jadi inti untuk websitenya aku udah selesai.
tinggal bagaimana cara implementasinya supaya bisa di-scroll. Ini tinggal misalnya aku mau buat websitenya ini bisa di-scroll ke bawah gini. Kayak ini. Ini jadi bisa di-scroll ke bawah gini. Buatnya, ini tinggal diurutin aja dulu. Untuk desainnya, layoutnya itu bagaimana di bagian website kalian. Diurutin aja. Dan ini juga aku mau taruh ke sini. Nah, tinggal ini di gini. Nah, tinggal aku urus bagian spacing ini per elemen. Aku mau buat dia jadi spasinya ya 100 lah. Ini juga aku buat jadi 100. Udah jadi semua. Dan ini, grup ini, tinggal aku masukin ke frame utamanya, yaitu ke frame 5. Gini. Nah, ini kan dia jadi dan ketutup. Karena di frame bagian frame ini, dia cuma sampai size-nya cuma sampai segini. Dan untuk grup bawah ini, 3 yang di bawah, 2, ini sama ini, dia bakal kelihatan karena dia off frame. Nah, pertanyaannya, cara lihatnya itu gimana Mas? Cara bisa lihat frame yang ketutupan ini, yang udah nggak auto frame ini. Caranya klip konten ini kan tinggal matiin aja. Kalau kalian matiin, dia bakal muncul lagi. Dan kalau ini kalian hidupin, dia bakal hilang lagi. Walaupun ini kalian hidupin matiin, tapi kalau misalnya layarnya udah dalam frame, ini artinya untuk elemen group 21 dari group 20, ini udah masuk ke frame MacBook Air 5, gitu. Dan ini aku mau buat dia jadi ada flow start point-nya. Jadi flow start. Contohnya gini. Nah, ini kan udah ada nih, ya kan? Nah, tapi udah ada. Ini aku nggak bisa scroll secara vertikal. Kenapa? Karena di prototipe-nya aku belum ubah, guys. Nah, intinya ini harus diubah dulu. Kalian pencet dulu frame yang di mana website kalian, desain website kalian, kalian pencet. Habis itu ini ada scroll behavior. Scroll behavior ini kalian harus ganti. Harus menjadi vertikal, atas ke bawah. Nah, kalau misalnya udah ada grup gini, yang udah dalam layer frame-nya ini, dan dia udah masuk, tapi dia kelebihan dari size-nya, size-nya soal segini. Dan untuk grup 20 dan 21 kan kelebihan. Nah, jadi kalau misalnya scroll behavior-nya aku buat vertikal, logikanya user bakal bisa ngebuat dia jadi vertikal. Mau scroll dia secara vertikal. Ini misal aku restart, dia bisa jadi di scroll atas bawah gini. Nah, terus header ini kan harusnya kan dia ngikutin nih. Tadi kan ngikutin. Nah, gantinya gimana, Mas? Nah, gantinya tinggal bagian header ini aku tonton jadi sebagai header. Aku ganti untuk scroll behavior-nya ini, position-nya, aku dia ganti jadi fix. Ya kayak CSS lah. CSS kan ada fix, habis itu ada scroll with parent, dan lain-lain kan tuh ada tuh kan di CSS. Ini aku tinggal buat dia jadi fix. Jadi dia bakal ikutin usernya. Jadi bakal ikutin. Nah, untuk vertikal udah aman nih. Nah, terus aku mau buat lagi desain yang bisa ke kiri kanan gini. Caranya gimana? Caranya tinggal aku buat nih, misalnya aku matiin lagi ke kontennya supaya aku bisa lihat. Ini coba aku ubah dulu, dia jadi kiri kanan gini. Aku ubah jadi 100. Ini ini ke 20 aku ubah dari sini. Ini jadi 100. Nah, ini kan. Ini aku lebih suka aku buat dia jadi grup. Nah, ini aku tinggal masukin grup lagi. Dan ini dah. Nah, ini untuk grup yang udah aku grupin ini kan dia masuk ke frame. Kalau aku grup konten dia bakal kepotong. Nah, kalau misalnya prototipenya ini, kan dia tadinya kan vertikal, atas ke bawah. Karena aku mau buat dia jadi bisa ke samping gini, ini tuh aku harus buat scroll behavior-nya jadi horizontal, artinya kiri kanan, garis X. Nah, kalau aku udah berubah, dia bakal bisa di-scroll dari kiri kanan gini. Nah, gitu guys. Ini bisa diubah kiri kanan. Jadi kalau mau intinya, kalau kalian mau buat desain website yang bisa di-scroll ke atas ke bawah dan kiri kanan, itu tuh kalian mainin di scroll behavior ini. Ada overflow horizontal, vertikal, both direction ini berarti nanti kalau kalian buatnya jadi bisa gini. Jadi bisa ini. Nah, bisa di-scroll secara Y, secara atas ke bawah, dan bisa di-scroll ke kiri kanan gini. Itu ada di scroll behavior untuk both direction.
Nah, sekarang kalau misalnya elemen aku ubah di scroll behavior-nya, pertanyaannya kenapa kalau aku elemen posisinya kok jadi scroll with parent, fix, sticky. Tapi kenapa di frame utama dia scroll behavior-nya jadi gini? Ini karena kalau di Figma ini logikanya misal kalian buat elemen, itu tuh mereka langsung tanyain scroll behavior-nya ini mau diganti secara display. Displaynya ini mau dibuat fix atau sticky. Itu tuh kayak CSS ya. CSS yang aku bilang tadi, fix, fix, scroll with parent, dan lain-lain. Nah, ini tuh kalau misalnya elemen, dia bisa scroll with parent, jadi dia bakal scroll gini. Atau kalian buat fix. Tapi kalau fix ini, dia harusnya di bagian header gini. Jadinya ya nggak bisa di scroll, karena dia bakal stay sama usernya. Jadi ya mainnya di sini, guys. Ini ada sticky lagi. Ini bisa kalian coba-coba sih. Scroll with parent, dan gitu. Oke. Aman nggak? Aman ya, guys? Aman? Tenang? Aman. Ini bener. Bang, aman, Aman-aman ya? aman. Oke. Jadi intinya kalau kalian mau buat desain website, itu kan tinggal mainin aja lah tab behavior-nya dan lain-lain. Untuk ininya juga bisa. Oh ya, aku mau